Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi Sugino Sugi Bekasi. Untuk kali ini setelah 6 bulan saya tidak melakukan kegiatan untuk perikanan, lebih khusus lagi tambak nila yang saya lupa video terakhir itu kan ada di daerah Bogor. Terus untuk tambak nila sendiri kemarin kita close karena panennya oke, banyak, tetapi untuk melepas ke pasaran kami kesulitan. Kira-kira itu. Terus akhirnya untuk seluruh aset yang ada hubungannya dengan tambak nila, dari yang kecil tentunya dari ikannya itu sendiri, dari ikan itu waktu itu 2 kali angkatan itu kami sodakohkan, jadi disodakohkan di masjid. Terus untuk berikutnya lagi, aset yang lain itu seperti genset, terus berikutnya lagi untuk pipa-pipa, aerator, mesin aerator, itu ada 3 unit, terus berikutnya lagi indukan, semuanya kami lakukan Lego. Selanjutnya kolam kami diamkan selama 6 bulan ini dalam kondisi kering. Nah, tentunya ada 2 hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah mengevaluasi. Jadi mengevaluasi, meskipun hanya hobi, itu pentingnya evaluasi. Karena walaupun bagaimana, hobi juga perlu ada konsekuensi. Jadi misalkan untuk sinila itu sampai overload, di pasaran tidak bisa. Itu sebenarnya hobi saya itu sudah mendekatin ke bisnis ya teman-teman. Bahkan saya pernah melakukan evaluasi secara bisnis, kerugian, untung, dan lainnya sudah saya share di video sebelum saya melakukan closing untuk si budidaya nila tersebut. Apa alasannya saya melakukan penutupan? Karena kalau saya terus-teruskan, karena teman-teman tahu yang sebelumnya, sebelum kami melakukan penjualan terakhir itu sudah mati sebanyak 50 kilogram yang karena over, terus akhirnya saya memutuskan untuk jual. Saya kira masih bisa lancar, terus ternyata tidak. Ya sudah, saya evaluasi untuk kebutuhan pakan. Contohnya teman-teman ya, saya dalam waktu seminggu atau 1 kali periode penjualan itu untuk mengeluarkan pelet dan lain sebagainya itu lebih dari 1 juta saat itu. Sementara untuk penjualan dari periode yang sama kami hanya mendapatkan uang separuhnya atau 500.000. Itu yang saya dapatkan terakhir-terakhir, dan itu hampir semua selama saya budidaya di nila itu kurang lebih tidak akan jauh dari situ. Jadi akhirnya ikan-ikan menumpuk, terus berikutnya lagi overload, lalu puncaknya adalah kematian sampai 50 kilogram. Jadi saya tidak melihat 50 gram itu hal yang istimewa, bukan, tetapi yang perlu kita pelajari di sini 50 kilogram itu mati bukan karena sakit, tetapi karena overload. Ini yang penting ilmu yang saya dapatkan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengevaluasi ulang, dan kalau saya lanjutkan kerugian terus makin meningkat. Akhirnya saya putuskan saya close, semua aset saya jual. Itu yang penegasan yang saya lakukan untuk budidaya nila. Tetapi kalau teman-teman bisa untuk marketingnya lancar, itu silakan dilanjut. Tentunya saya kalau misalkan untuk marketingnya lancar, saya akan lanjutkan, karena untuk budidaya nila itu untuk puterannya, perputaran modal kita itu cepat. Makanya kenapa saya memilih untuk budidaya nila. Tetapi karena untuk perputaran itu tidak sesuai yang saya perkirakan di dalam hal perhitungan bisnis, ya tentu saya stop. Nah, akhirnya ada 3 hal yang pernah saya jalankan di kolam ini. Yang pertama kali yang saya jalankan adalah untuk kolam ini adalah budidaya lele. Dan saat boomingnya budidaya lele, itu termasuk film atau video saya yang terakhir yang saya buat di Jonggol, itu bekas pemijahan lele itu ya. Penontonnya luar biasa banyak. Artinya saya tahu teman-teman dalam hal untuk boomingnya lele itu bukan sama saya, bukan cuma sahabat saya yang di Jonggol, tetapi saya yakin teman-teman
mempunyai pengalaman yang sama dengan antusias yang luar biasa dengan umumnya itu dengan terpal. Kecuali saya mungkin di antara yang memiliki kolam dengan teknik dengan beton. Karena saya berpikir kolam terpal sekuat-kuatnya tidak akan lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun, dan itu tentu suatu kerugian yang tidak sedikit. Pertama, yang risiko bocor itu jelas akan merugikan. Selain juga harus membuat terpal baru, sistem perputaran dari perikanan kita juga akan sangat terganggu, dan nanti dampaknya adalah untuk penjualan itu juga akan mempengaruhi terhadap pelanggan kita. Itu yang pertama alasan saya kenapa saya tidak menggunakan kolam terpal. Nah, selanjutnya waktu itu saya memulai dengan si lele. Nah, lele saat itu sangat bagus. Jadi saat lele, ingat saya belum membuat video konten untuk YouTube. Jadi saya memulai itu mulai akhir-akhir budidaya gurame. Nah, setelah lele, kenapa lele itu gagal? Karena lele itu kalah saing dengan para pembudidaya konvensional yang menggunakan pakan-pakan misalkan ayam siren atau mungkin telur yang tidak bisa menetas. Itu saya dapat info, itu bukan saya mengarang, tapi dari teman saya yang berusaha di bidang yang sama. Hanya bedanya saya kolam dengan menggunakan ideal pakan, yaitu menggunakan pelet, sementara untuk teman saya itu menggunakan pakan telur yang dari para ini ya pembudidaya telur yang tidak bisa dijual, alasan apapun itu yang dipakai, sehingga si teman saya itu bisa meraup keuntungan yang besar. Beda dengan yang di saya. Kalau di saya dengan pelet, syukur-syukur kalau FCR-nya itu 1:1 itu oke, karena pelet harganya waktu itu masih sekitar ada mencapai, ingat saya sampai 13-an ribu. Saya tidak tahu untuk pelet saat ini karena sudah 6 bulan saya vakum, baru sekarang saya mau memulai lagi. Itu kira-kira. Nah, saat itu akhirnya kita tidak bisa kompetisi. Jadi tidak bisa, kalau ikannya tentunya sangat enak sekali, sangat kering, juga tentu sangat nikmat rasanya. Itu jelas karena itu kan protein tinggi ya yang kita berikan. Itu tidak bisa dipungkirin, tetapi kualitas itu di pasaran luar sana tidak akan menjadi pilihan untuk di para konsumer atau para konsumen kita yang ada di pasar. Mereka menganggap lele itu ya sama, ya udah lele seperti itu gitu karakternya dan pembudidayanya seperti itu. Nah, beda halnya untuk selanjutnya lagi dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya beralih ke gurame. Nah, gurame ini seingat saya, gurame ini saya pernah panen cukup lumayan banyak dan ukurannya juga cukup besar. Hanya saja saat itu saya kelemahannya kurang bisa mengontrol air. Jadi airnya itu karena gurame itu pakannya bukan 100% pelet, bahkan setelah besar itu hampir-hampir 60% lebih itu pakannya adalah si dedaunan atau vegetasi dedaunan ya, seperti talas dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya secara periodik dasar dari kolam itu harus disedot, teman-teman. Jadi waktu saya bisa berhasil itu saya rajin menyedot. Tetapi karena masih terkendala banyak kegiatan saat itu, setiap hampir panen itu gurame saya itu loss. Bahkan yang terakhir itu sampai ada sekitar mungkin ada 3 kuintalan. Itu tentu harga yang lumayan besar ya, kalau 3 kuintal dikali mungkin ke ini ya para penjual itu untuk ukuran-ukuran 1,5 kilo itu kan udah lumayan. Tentu bisa dihitung sendiri ya, untuk itu hanya 1 kolam ya teman-teman. Terus akhirnya saya mungkin ini belum cocok untuk bisnis saya. Terus selanjutnya lagi saya udah beralih ke nila. Nah, nila sukses, perawatannya karena sistem probiotik, tetapi mentok di penjualan. Nah, terus akhirnya dari ketiga hal tersebut saya mengevaluasi mana sebenarnya yang pemeliharaannya itu bisa. Nah, selanjutnya untuk marketingnya juga mudah. Akhirnya saya memilih di antara 3 tersebut saya memilih gurame. Alasan saya kenapa ini gurame yang akan saya terapkan lagi. Gurame itu kelebihannya relatif lebih kuat dibandingkan nila. Kalau nila ketergantungannya itu satu, oksigen, yang kedua adalah si pakan pelet.
Jadi kalau tidak ada pelet, tidak ada oksigen dengan cara probiotik itu matinya akan banyak sekali. Beda dengan gurame. Kalau gurame itu maintenance atau pemeliharaan itu hanya terletak pada di akhir menjelang panen. Itu yang saya dapati dari pengalaman saya selama melakukan budidaya gurame. Kita langsung ya teman-teman. Ini kolam yang kelima dari kolam yang besar. Di sini teman-teman untuk kolam ini kita juga sudah pernah panen gurame lumayan. Jadi biasanya saya mengumpulkan untuk pemanenan tuh ada di sebelah sini. Ya, ada yang paling pinggir untuk supaya bisa diangkat dan angkat keluarnya itu lebih mudah. Ini alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang terjadi crack kolam itu atau terjadi retak yang cukup besar. Jadi boleh dibilang tidak kolam ini boleh dibilang sangat bagus untuk pembuatannya. Ini di sini teman-teman ada kolam 4 yang tujuan utamanya di sini adalah ini sentral dari pembuangan semua kotoran dari 5 kolam utama. Jadi 5 kolam utama itu kita kontrol di sini ya. Ini ya kelihatan itu 1 2 3 4 5 ada pipa yang ada keran-kerannya itu ngumpul di sini, nanti kita bersihkan. Setelah nanti bersih dan itu udah kering ya, jadi sudah tidak ada untuk si telur-telur dari nila. Demikian juga ini yang di sini juga sudah kering. Ini masih ada, tetapi ini sudah tidak kelihatan. Nanti juga akan ada yang perlu kita tempel karena ada yang apa namanya si lubang di situ. Terus selanjutnya ini yang masih ada air ya teman-teman. Tapi saya tidak melihat ada ikan. Tapi nanti ini kita pastikan kita keringkan sebelum kita gunakan. Nah, rencananya kita akan starting dari sini teman-teman. Dari sini sepertinya ini kita akan bongkar lagi mungkin ya. Ini ya teman-teman, mau dibongkar lagi nih. Kan tadinya ini untuk ada lubang ya. Jadi kalau manen itu mudah. Kita akan kecerik lagi, kita setel lagi. Seperti itu kira-kira langkah yang akan kita lakukan. Akhirnya saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.